Assalamualaikum semuanya. Video kali ini saya akan membuat tas kincir angin. Kenapa disebut tas kincir angin? Karena polanya seperti kincir angin. Rating sini setelah 24 ya. Kalau sampai atas ini 30-an. Oke, gimana cara bikinnya? Yuk kita bikin. Pertama-tama yang kita akan jahit adalah tas bagian luarnya ya. Yang kita butuhkan adalah kain sepanjang 47 cm kali 13 cm sebanyak 4 lembar. Untuk listnya kita membutuhkan kain sepanjang 47 cm kali 8 cm sebanyak 4 lembar. Kemudian kita membutuhkan kain keras. Saya di sini menggunakan M33 ya, yang biasa kita gunakan untuk kerah, yang ada lemnya belakangnya dan dia agak kaku. Ukuran kain kerasnya sama ukurannya dengan yang bagian luar ini, yaitu 47 kali 13 cm. Pertama-tama kita setrika dulu listnya. Caranya seperti ini, kita bagi dua, kemudian kita setrika. Nah, ini semuanya sudah saya setrika. Kenapa harus disetrika dulu? Agar mempermudah saat kita tempel. Tempelnya begini ya. Kita tempel di satu sisi, kemudian jahit satu sisi ini dan satu sisi ini. Dua-duanya kita jahit. Pertama, jahit dulu bagian pinggir, yang paling pinggir seperti ini. Kemudian jahit lagi bagian yang ke tengahnya seperti ini. Nah, ini listnya udah saya pasang, jadinya begini. Semuanya udah saya pasang list. Kemudian kita setrika dan kita tempel dengan kain keras. Saya menggunakan kain keras M33, dimana kain keras ini biasa kita gunakan untuk kerah yang belakangnya ada lemnya. Caranya, pasang lemnya di bagian bawahnya ya. Kemudian kita setrika. Suhu setrikaan jangan terlalu panas ya, takut mengkerut, jadi jangan didiamkan tapi harus digosok-gosok. Nah, ini semuanya sudah saya tempelin kain keras ya. Kita rapihkan pinggiran-pinggirannya yang enggak kena kain keras, agar saat menjahitnya tidak kelewat si kainnya. Nah, yang sudah digunting ini kita dapat panjangnya berkurang jadi sekitar 46 sentian, jadi berkurang sekitar 1 sentian lah, tapi problemnya soalnya nggak berpengaruh banget. Sekarang kita susun polanya. Di sini saya akan menggunakan pola kincir angin. Caranya seperti ini. Sekarang kita satukan. Caranya seperti ini ya, yang ini dengan yang ini, terus kita kunci dengan jarum pentul agar tidak salah pasangannya. Kemudian kita tandai dengan garis yang akan kita jahitnya dari sini sampai sini. Kita lakukan hal yang sama dengan satu pasang ini lagi. Kita kasih garis agar tidak salah menjahit dan kita kunci dengan jarum pentul. Nah, sekarang kita jahit ya. Saya menjahitnya dengan 2 lapis ya. Maksudnya 2 kali jahitan, karena sebagai informasi saja, bagian ini adalah bagian dasar daripada tas. Setelah kita jahit, kita setrika sambungan jahitannya seperti ini agar rapi hasilnya dan tidak menggelembung.
Nah, ini udah disetrika ya dua-duanya. Terus kita satuinnya begini nih. Jadi garis ini, sambungan ini nih, sambungan yang ini sejajar dengan yang ini ya. Jadi seperti ini. Nah, sejajar kan ini dengan ini. Jadi begini bentuknya. Nah, kita lipat seperti ini. Pas sambungan ini ketemu dengan sambungan ini. Seperti ini jadinya. Kemudian kita jahit dari sini sampai sini. Nah, ini udah dijahit ya. Setelah dijahit kita setrika dulu ya sambungannya. Setelah disetrika jahitannya, kemudian kita sambung-sambungkan ya. Caranya disambungkan satu dengan yang lainnya seperti ini. Nah, kita habiskan sehabis-habisnya seperti ini. Nah, bagian ininya dikasih jarum dulu yang mau dijahitnya. Setiap mau menjahit sambungan kita kasih jarum seperti ini biar tidak berubah jaraknya ya. Kita kunci dulu seperti ini. Nah, yang bagian ininya, bagian sambungan ininya, nah dari sini ke sini kita gunting sedikit, tapi jangan sampai lewat ini. Nah, sambungan ininya kita gunting, guntingnya miring aja ya. Nah, seperti ini gunting, semuanya digunting empat-empatnya. Nah, yang bagian ininya begini tuh. Setelah digunting kita sambungkan ke sini, ke sini disambungkan dulu ininya begini, terus kunci. Nah, udah semuanya pas seperti ini, kemudian kita jahit dari sini, jahit semuanya sampai ujung sini. Nah, ini hasilnya ya, bagian ujungnya, hasil penjahitannya. Jahitan yang paling sulit untuk tas ini. Nah, ini baru 3 ya, dijahit 3 sambungan. Tinggal satu lagi, jangan dulu dijahit, tapi kita setrika dulu sambungannya ya. Kita setrika dulu seperti yang ini.
Sekarang tahap penyelesaian ya untuk bagian luarnya. Pertama kita gunting ujungnya, kemudian kita lipat sedikit dan kita kunci dengan jarum pentul agar tidak berubah jaraknya saat kita menjahitnya. Setelah dikunci semua, kemudian kita jahit dari ujung sini sampai ujung sini ya. Tas bagian luarnya udah selesai, jadi kita balik dulu dan kita setrika dulu sambungan-sambungannya ya. Sekarang kita buat talinya ya, talinya 2 dari sini ke sini. Pertama-tama siapkan bahan ukuran 60 x 10 cm 2 buah. Kemudian siapkan juga kain lapisnya piselin ukuran 60 x 10 cm juga. Kemudian kita setrika dua-duanya ya. Akan kita rapikan dulu yang enggak kena kainnya. Kemudian kita lipat bagi 2 seperti ini. Kemudian kita setrika lagi. Nah, ini dua-duanya udah saya setrika dan udah lipat. Kemudian kita lipat lagi kiri kanannya seperti ini. Kita bagi 2, lipat lagi, setrika lagi. Ini dua-duanya sudah saya setrika. Kemudian kita jahit dari ujung sini sampai sini. Kemudian yang ujung sini juga dua-duanya kita jahit sampai sini ya. Sekarang kita jahit dulu seperti ini. Sekarang kita pasang sletingnya. Pertama-tama kita butuhkan adalah resleting 37 cm. Kemudian kain dengan ukuran 30 cm x 9 cm 2 pieces. Dan kain lapisnya yaitu piselin 30 x 9 cm 2 pieces dan kain kecil 6 cm x 8 cm 2 pieces. Kita setrika masing-masing, kita tempelkan dan kita lipat. Kemudian pinggir-pinggirnya juga kita lipat dan kita setrika. Kenapa harus disetrika dulu? Untuk mempermudah saat penjahitan. Kalau tidak udah ahli, tidak disetrika pun tidak masalah. Nah, kemudian ini kita tempel juga kain peslinnya. Kemudian kita lipat-lipat seperti ini ya. Pinggir-pinggirnya ini adalah nantinya untuk menutup ujung sleting. Kita ukur dulu ke sletingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita setrika dulu. Nah, kita pasang ya langsung ke sletingnya. Kemudian kita jahit sekelilingnya. Nah, ini yang udah saya jahit jadinya begini. Kita pasang sebelah lagi ya. Kita julur aja, satukan dulu saja sletingnya seperti ini. Kemudian pasangkan kainnya seperti ini. Kita kunci dulu dengan sedikit jelujur agar mempermudah saat dijahit dengan mesin jahit. Nah, setelah dijelujur seperti ini, baru kita kunci sekelilingnya dengan menggunakan mesin jahit. Nah, selesai. Sekarang kita pasang sletingnya ke kain ya. Kita tandain dari ujung sleting kiri kanan 5 cm. Nah, kemudian kita tempel dari tanda itu. Kita jelujur dulu ya, agar mempermudah penjahitan. Nah, setelah dijelujur, kita lipat lagi kainnya seperti ini.
Kemudian kita langsung jahit saja pakai mesin jahit. Kita lakukan hal yang sama untuk sleting sebelahnya lagi ya. Dan ini hasilnya setelah dipasang dua-duanya. Sekarang kita buat dalemannya bagian atas tasnya ya. Siapkan bahan ukuran 21 cm kali 13 cm 2 pieces. Kemudian kita tumpuk seperti ini dan kita beri jarum pentul agar tidak bergeser-geser. Kemudian beri titik A, B, C, D, A ke B 17 cm, dari C ke D 17 cm, kemudian tarik garis dari B ke C. Kemudian kita gunting dari B ke C. Setelah digunting, kemudian kita sambung-sambungkan. Sekarang kita sambungkan ya bagian dalamnya. Pertama-tama kita ukur dulu 12 cm, sebelah kanannya juga kita kasih tanda 12 cm. Kemudian kita tempelkan di pas ada dikasih tanda, kemudian kita jelujur dulu ya bagian bawahnya jadi sejajar seperti yang saya garisi ya. Nah ini udah saya jelujur dulu, kita cobain dulu ya kira-kira kurang lebihnya gimana. Kita tempel dulu dengan menggunakan jarum pentul seperti ini dan kita cek apakah pas atau tidak. Nah kita lihat setiap sisi. Nah kalau udah dirasa pas, kita sambungkan dengan temannya yang dua lagi ya, ukurannya sama, kita kasih tanda setiap mau menyambung itu 12 cm. Kemudian satukan ke empat-empatnya. Kalau empat-empatnya udah pas, kita coba, kemudian kita patenkan dengan mesin jahit. Sekarang kita buat saku bagian dalam. Siapkan bahan ukuran 22 cm kali 17 cm 2 pieces. Kemudian kita lapisi dengan kain pislin ya, yang dilapisinnya cukup satu lembar saja. Kita tempel dulu dengan setrikaan. Setelah disetrika, kita ambil yang satunya lagi, kemudian kita tempel sekelilingnya, kita jahit, tapi jangan jahit semua, kita sisain sedikit. Sekarang kita jahit dulu ya. Sisa yang gak dijahit ini untuk membalikkan ya, biar nggak terlalu tebal, kita rapihkan, buang sedikit saja. Ujungnya kita gunting seperti ini ya, keempat-empatnya. Kemudian kita balikkan. Bagian ujungnya kita tekan-tekan dengan menggunakan gunting. Kemudian kita rapihkan dengan setrikaan. Sekarang kita buat inner bagian bawahnya ya. Siapkan bahan ukuran 76 cm kali 13 cm 2 pieces. Kemudian beri titik seperti di gambar. Setelah itu kemudian potong dari A ke D, garis, dan kita gunting, jadinya begini. Nah polanya seperti ini. Perhatikan ya, untuk panjang yang ini nih, ini misal ini 30 cm ya. Nah 30 cm, kemudian yang ini juga ke sini 30 cm, 31 atau 32 ya, karena nanti akan diambil kampu sekitar 1 cm ya. Awas ya terbalik, jadi harus ke sini 30, ke situ 30 kalau menyusunnya benar seperti ini. Perhatikan ya, karena salah menyusun nanti tidak ketemu ujung ini dengan ujung ininya. Oke, kemudian pertama-tama kita jahit. Pertama-tama yang ini dengan yang ini dulu ya.
Kemudian kita kunci dengan jarum pentul dan kita beri garis. Kemudian yang ini dengan yang ini, dan kita kunci dengan jarum pentul dan kita kasih tanda untuk menjahit. Sekarang kita jahit dulu ya, dua-duanya. Jadi kita buka begini, terus kita pertemukan garis yang dijahit dengan yang dijahit, kita balik seperti ini nih, kemudian jahit dari sini sampai sini. Nah, kalau dibeginiin, jadi ketemunya gambarnya begini ujungnya. Nah, begini, kemudian kita jahit. Kita jahit dulu ya. Setelah dijahit, kemudian kita setrika sambungan-sambungannya agar rapi. Nah, kemudian setelah disetrika, kita lakukan hal yang sama seperti yang bagian luar ya, kita lipat, ininya kita gunting. Yang ujung ininya kita gunting. Semuanya gunting. Gunting atasnya dulu, caranya begini, sama yang beginiin. Nah, masih sejajar seperti ini, kita kunci. Belakangnya begini, terus kita jahit ini sampai ke bawah. Sini, kalaupun nanti di bawahnya mengkerut, nah begini ya, misalkan bawahnya begini, nggak apa-apa, diginiin aja. Nah, diginiin aja, dijahit aja ke sini sampai ketemu lagi dari sini ke sini. Oke, kita jahit ya, kita lihat. Ini kan mengkerut begini, nggak apa-apa, diginiin aja. Ini kita lihat ya belakangnya gimana. Nah, hasilnya jadi begini, nggak apa-apa, biarpun begini. Mengkerut sedikit. Ini bagian ini kan bagian dalamnya ya. Udah begini. Oke, semuanya seperti itu ya. Tiga-tiganya udah disambung ya, tapi jangan dulu disambung semua. Satu lagi, kan semuanya 4, satu lagi jangan dulu disambung, tapi kita setrika dulu. Nah, ini semuanya udah saya setrika ya. Kemudian kita ambil tasnya dan kita ukur di tasnya untuk pemasangan saku. Yang belum dijahitnya kita kunci dengan jarum pentul ya. Nah, kemudian setelah ditempel seperti ini, kita tempelkan kira-kira sakunya mau ditempel sebelah mana. Kita kunci dengan jarum pentul dan kita kasih tanda agar saat dijahit tidak bergeser-geser. Kemudian kita jahit ke sini ya. Nah, ini sakunya udah saya tempel, kita bisa kasih kancing jepit di sini ya. Kemudian kita satukan lagi bagian yang belum kita jahit, tapi jangan semuanya, kita sisakan kira-kira 4 jari. Saya kasih tanda dulu ya. Ini inner bagian dalamnya udah disatuin semua.
sekarang kita atur seperti ini, kemudian kita bagi dua dan pastikan simetris tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita kasih tanda tengah-tengahnya seperti ini, dua-duanya. Nah, udah dikasih tanda seperti ini, kita ambil sletingnya, ini bagian atasnya, lipat bagi dua, kita kasih tanda lagi kiri kanan, tempelnya seperti ini. Kemudian kita kunci dulu di setiap tanda ketemu ya. Nah, seperti ini kita pakai jarum pentul. Nah, ini juga ujungnya kita kasih jarum pentul, kemudian dan yang ini pastinya harus kasih jarum pentul agar simetris. Nah, ini sakunya udah saya tempel dan semuanya udah saya jahit, tapi saya sisakan ya ini. Kemudian kita lipat bagi dua, pastikan ujung saku ketemu dengan ujung saku. Kemudian kita kasih tanda tengah-tengahnya seperti ini, dua-duanya kiri kanan. Kemudian kita tempel sletingnya seperti ini. Kemudian kita satukan pakai jarum pentul yang ada seperti ini, semuanya kita satukan ya. Jadi pas tengah-tengah tanda dengan tanda seperti ini. Kemudian kita satukan semua bagian yang ada jarumnya. Ya, ini langsung ketemu dengan yang ini. Yuk kita jahit dulu dengan jelujur. Nah, ini udah saya jelujur dulu. Kita lihat, nah kelihatan kan sletingnya. Nah, bagian ujung ini enggak dijahit, kita bisa keluarkan sletingnya seperti ini. Nah, sekarang kita jahit dulu ya dengan mesin jahit. Ini udah selesai, tinggal kita buka jahitan jelujurnya ya. Ambil bahan, kemudian kita gunting serong. Nah, sekarang kita pasang talinya ya. Pasang talinya seperti ini. Di ujung kita habiskan saja, kemudian kita kunci dengan jarum pentul. Kita gunting serong dulu ya. Di bawah sini. Di ini kita gunting serong. Semuanya kita gunting serong, bagian ujung ininya kecil, bagian ujung ininya nih. Nah, kemudian ini udah kita gunting semua, tiap ujung ininya, empat-empatnya udah digunting. Ini kain talinya seperti ini nantinya. Nah, seperti ini talinya. Kemudian ini untuk pemanis kancing, nggak pakai juga nggak masalah, kita pasang di sini ya. Sekarang kita pasang kancing kaitnya ya. Saya akan masangnya di sini. Kita jelujur dulu aja. Sekarang kita pasang puringnya ya ke dalam tas. Caranya begini, kita buka sletingnya dulu, kemudian tasnya dimasukkan bersamaan dengan tali, semuanya dimasukkan, kemudian kita atur ujung ketemu ujung, kemudian kita kunci dengan jarum pentul.
Kalau saya milih menjelujurnya dulu biar ketahuan kurang lebihnya. Jadi pas talinya kita lurus saja. Jadi kalau ada kelebihan puring sedikit kita bisa lipat aja, sembunyikan nggak apa-apa karena puring adalah bagian dalam tidak terlihat ya. Oke, kita jahit dulu dengan mesin jahit. Nah pas ininya sambungan yang sudut-sudutnya seperti ini ya, ngejahitnya pecahannya kesiniin, kita jahit ke sini. Oke. Nah ini semuanya udah saya jahit jadi seperti ini. Nah sebelum dibalikan yang bagian-bagian ininya, bagian sudut-sudutnya kita potong-potong ya, kainnya seperti ini. Nah yang ininya kita potong seperti ini. Kita pecahkan. Nah seperti ini agar bagus. Ini juga kurang pecah. Nah jadi pecah begini. Kita sama lakukan keempat-empatnya ya. Kemudian kita balikan tasnya ya, ambil dari bagian inner yang belum dijahit seperti ini. Nah setelah dibalik kita cek kalau udah rapi, kita timpa lagi dengan mesin jahit sekelilingnya. Nah ini udah selesai saya jahit semuanya ya, udah saya timpa semuanya, tinggal kita jahit puring bagian dalamnya, kita kunci nih puring yang ininya bekas membaliknya. Nah sekarang kita kunci ya. Dijahit. Udah dikunci. Nah ini udah dikunci. Oke udah selesai dalamnya. Oh iya ini bisa kita kasih kancing kayak cepit ya kalau mau, kalau enggak juga enggak masalah. Sekarang kita pasang kancingnya ya, kita pasang di sini, enggak juga enggak masalah, cuma ini untuk pemanis saja.
selesai. Kemudian ini bisa juga dikancing seperti ini.